Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit dan kali ini khusus gue akan bahas tentang satu pemain ini, yaitu Arda Güler. Ya, ini pemain yang baru direkrut oleh Real Madrid menjadi pemain terakhir dari Real Madrid sejauh ini yang direkrut di bursa transfer Juni ini dengan harga 20 juta euro garansi dengan add-ons ya total 30 juta lah ya. By the way, ini anak masih umur 18 tahun, masih sangat muda, sangat amat muda. Dia juga mendapatkan banyak tawaran dari berbagai klub, Barcelona, Milan, bahkan sampai Sevilla. Itu nawar ini anak. Tapi Real Madrid menawarkan jumlah yang lebih banyak dibandingkan semuanya itu, yaitu 20 juta euro. Dan Arda Gülernya juga deal atau mau ke Madrid karena rekomendasi dari seniornya, mantan pemain Real Madrid, yaitu Mesut Ozil. Ya, Mesut Ozil juga pernah bilang bahwa kalau ada satu pemain nomor 10 yang mungkin secara kualitas lebih bagus daripada gua, katanya itu adalah Arda Güler. Ya kita nggak tahu lah, itu mungkin PRS atau apa, kita juga nggak tahu karena jujur gue belum pernah nonton Arda Güler, dan siapa yang pernah nonton Arda Güler di sini ya, kecuali pada saat dirumorkan barulah pada cari-cari highlight. Sebelumnya nggak ada yang tahu siapa Arda Güler ini. Mungkin scouting yang tahu, makanya sampai 4 klub melakukan penawaran kepada Arda Güler. Nah, permasalahannya apakah dia akan sukses bersama dengan Real Madrid atau tidak? Ini kan pertanyaan yang sangat muncul di mana-mana. Ini pemain 18 tahun, baru menjalani karir di Real Madrid, atau Real Madrid banyak anak muda yang pernah calon superstar sekelas Martin Odegaard aja gagal bersinar di Real Madrid. Nah, untuk memulai semua itu, ya kalian harus paham dulu nih, bahwa Real Madrid, kalau kita lihat dari dulu nih kebijakannya ini very textbook soal anak muda, soal pemain muda. Intinya seperti ini, Madrid akan memberikan kesempatan. Ya, mereka akan memberikan kesempatan, mungkin dilihat di latihan, kalau ini anak promising, convincing, dia akan dicoba, diikut sertakan di skuad utama. Nah, tinggal dilihat ketika dapat kesempatan, ketika dapat jam bermain, seperti apa Arda Güler ini. Ya mungkin tidak akan langsung jadi starter, mungkin dimasukkan menit 70, menit 80. Tapi itu enough kalau menurut gue. Lu harus bisa buktikan, main 20, main 10 menit, bisa apa lu di lapangan. Kalau lu impact yang lu bisa berikan ini cukup besar, barulah mungkin peranan dicoba untuk jadi starter. Itu nggak ada masalah. Nah, ketika misalkan hasil ini ternyata tidak sebaik yang kita kira, biasanya Madrid akan pinjamkan pemain ini, loan. Ya, dia jarang dapat jam bermain, dia loan ke klub mana dengan opsi buyback. Selalu Madrid itu seperti itu, dengan opsi buyback. Kita ingat Odegaard, Casemiro itu kan kembali ke Madrid dengan klausul buyback dari Porto. Tiba-tiba langsung on fire. Artinya ada nih contoh yang on fire. Lalu Kubo kemarin di loan, balik lagi juga nggak dapat tempat, akhirnya di loan dijual dan sebagainya. Gue nggak tahu ya apakah udah dijual atau belum. Lalu Brahim Diaz sekarang balik kan, sebelumnya di loan ke AC Milan karena tidak mendapatkan jam terbang. Lalu ada pemain kayak Reinier Jesus sudah balik, itu kan di loan ke Girona, ke Dortmund sebelumnya, karena tidak perform di Real Madrid. Semua diberikan kesempatan yang sama, pemain-pemain muda termasuk Martin Odegaard. Ketika dicoba di tim utama tidak perform, dicoba di loan. Nah, ketika di loan dilihat juga di Madrid, nggak bego juga gitu. Dilihat di klubnya itu dia punya impact nggak, walaupun mungkin level klubnya di bawah Madrid, tapi dia punya impact nggak. Kayak Odegaard di Real Sociedad itu kan impactnya besar sekali. Nah, ketika itu terjadi, Madrid buyback. Nah, baru kita lihat, Madrid lihat, oh ini pemain muda, udah dapet jam terbang di klub lain, saatnya membuktikan apakah dia bisa bersaing atau tidak. Kalau tidak bisa bersaing, ya dijual lagi. Itu yang terjadi ke Martin Odegaard, itu yang terjadi ke James Rodriguez. Ingat, ketika dia dipinjamkan ke sana sini, balik lagi juga nggak dapat tempat, akhirnya dijual. Reinier Jesus pun demikian, Kubo pun demikian. Nah, ada pemain yang bisa survive, ada kayak Casemiro kemarin, dia balik langsung bisa perform, akhirnya dipermanenkan. Lalu ya jujur nggak terlalu banyak pemain yang bisa
beradaptasi dengan begitu cepat di klub lain. Lu bisa perform kayak Mariano Diaz di Lyon, dia bisa cetak 18 gol dalam satu musim di Ligue 1. Balik ke Madrid, ya ujung-ujungnya balik ke kualitas masing-masing. Ya, ketika pressure bermain di klub lain dengan pressure main di Madrid itu sangat totally different. Dan ini yang menjadi tantangan bagi Arda Güler. Dia diberikan kesempatan nih, dia nggak di loan, dia nggak dijual. Buktikan di musim pertama bahwa dia convincing. Nggak ada masalah, lu nggak langsung bisa luar biasa kayak Vinicius aja butuh 4 tahun untuk bisa perform itu. 2 musim terakhir kan baru dia bisa perform. Padahal dia sudah bergabung kurang lebih 6 tahun. Dari 2018 dia sudah gabung. Sekarang kan sampai 2024, hampir 6 tahun. Dia baru bisa perform di 2 tahun terakhir. Artinya butuh waktu juga untuk pemain muda. Tidak bisa langsung perform. Dan kita tidak bisa menuntut itu. Walaupun tahu sendiri fans Madrid itu selalu menuntut menang-menang juara lu harus bisa langsung perform. Tapi ini pemain muda, it's different case. Ya. Dan Arda Güler ini juga nggak harus langsung perform kalau menurut gue. Dan sulit juga nih apakah dia bisa menahan pressure itu. Kalau dia hanya datang sebagai mungkin subs itu pressure-nya mungkin ya so-so. Tapi ketika lu sudah ditaruh di starting 11 dan lu drop, nah disitulah baru kita lihat. Ya di situ biasanya mentalnya itu kena pemain muda. Ya ini yang bahaya, ini yang harus dijaga dengan baik-baik oleh Ancelotti. Entah apapun treatment yang akan dilakukan oleh Ancelotti, dia mungkin pelan-pelan gak langsung jadi starter. Ini menurut gue harus diperhatikan sekali. Karena kalau sampai salah, Arda Güler ini pemain yang menurut gue sangat bertalenta sekali dari dribble, skill itu sangat skillful. Ya, tapi skillful aja tidak cukup untuk main di Madrid dan perform di Madrid konsisten. Ini yang penting. Mental lu harus punya. Pressure, lu menghadapi pressure bagaimana? Kalau lu menghadapi pressure langsung drop ya, kelar juga di Madrid, nggak bisa survive. Apakah dia bisa? Gua nggak tahu. Gue bukan paranormal. Ya kita saksikan aja nanti seperti apa. Kan kita bisa lihat nih di pramusim misalkan diberikan jam bermain, oh bagaimana nih, ya kan kita lihat udah banyak kan bagaimana cuplikan-cuplikan dia di training, bagaimana dia skillnya, dia menunjukkan performa yang baik di training, pasti akan diberikan kesempatan. Kalau di latihan dilihat bagus, pasti akan diberikan kesempatan oleh Ancelotti. Tinggal gimana di lapangan, di stage yang sesungguhnya dia buktikan atau tidak, ya skillnya itu keluar apa tidak, itu kan lebih penting. Dan yang seperti yang kita tahu bahwa Madrid musim ini tanpa seorang striker, artinya beban mencetak gol itu harus dibagi. Vini harus cetak gol, Rodrigo harus cetak gol, Brahim Diaz harus cetak gol, salah satunya Arda Güler. Kalau dia bisa provide itu, dia bisa bersaing dengan Brahim Diaz untuk wing kanan kan, Rodrigo dengan Joselu di tengah, Vinicius solo di kiri, ini gue takutin. Dan kalau dia bisa bersaing dengan itu, dengan sehat dengan Brahim Diaz, dua-duanya bisa perform misalkan, sehingga punya banyak opsi nih Ancelotti kan, punya banyak opsi, itu akan menguntungkan Real Madrid. Tapi kalau tidak ya bahaya juga, karena kehilangan Benzema hanya ditutup oleh Joselu, karena Madrid mengincar Mbappe musim depan. Ya kembali lagi, sekali lagi gue katakan, Mbappe akan datang musim depan, bukan musim ini, percaya sama gue. Apapun yang terjadi, Mbappe akan datang musim depan, entah gratis, entah dia tahu-tahu perpanjang kontrak baru dijual tahun depan, kita nggak ada yang tahu. Yang jelas Mbappe akan datang musim depan, bukan musim ini. Ingat. Oke, segitu dulu pembahasan gue tentang Arda Güler. Kita nggak ada yang tahu apakah dia bisa sukses atau tidak. Ini kembali lagi kepada dia bersama dengan Bellingham, tentu saja pemain muda yang direkrut oleh Real Madrid. Apakah dia bisa menghadapi pressure? Apakah dia bisa beradaptasi? Apakah dia bisa ya mencoba untuk akrab dengan teman-teman setimnya, karena itu sangat penting untuk beradaptasi, terutama untuk pemain muda. Oke, segitu dulu video kali ini. Salam sepak bola.